semua, balik lagi ke channel YouTube aku, Jihan Nadira. Karena kita udah mau masuk 2021, artinya kita akan memulai lagi seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri. Video hari ini gue bakal ngebahas update apa aja sih yang ada di SNMPTN maupun di SBMPTN tahun 2021. Anyway, sebelum gue mulai videonya, gue juga punya sesuatu buat kalian. Ada giveaway lagi tentunya buat kalian yang nonton video ini sampai habis. Tentunya hadiahnya akan bermanfaat banget buat kalian, dan gue akan milih 10 orang pemenang kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube gue, karena subscribe itu gratis. Kalau kita ngomongin tentang seleksi masuk perguruan tinggi negeri gitu kan, ada beberapa pintu nih, ibaratnya ada pintu SNMPTN, ada pintu SBMPTN, dan juga ada pintu ujian mandiri gitu. Cuman yang bakal gue bahas di sini adalah dari SNMPTN dan dari SBMPTN-nya dulu ya. Jadi kita bakal mulai dulu bahas dari SNMPTN gitu. Kalau kalian belum tahu SNMPTN itu apa, SNMPTN ini adalah Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Ini jalur undangan yang disediain oleh LTMPT buat kalian gitu kan. Ini gratis, diatur oleh sekolah dan pihak LTMPT-nya sebenarnya. Terus apa sih update-nya dari tahun lalu gitu kan? Ada dua sebenarnya yang gue tangkep ya dari update tahun ini. Jadi yang pertama itu pemeringkatan buat siswa yang bakal daftar di SNMPTN itu dilakukan oleh sekolah. Sekolah yang bakal nyeleksi siapa sih siswa eligible atau yang bisa untuk daftar di SNMPTN. Karena gini, ada kadang siswa yang sebenarnya dia masuk nih ke kuota SNMPTN di sekolahnya dia, tapi dia sebenarnya nggak pengen daftar di SNMPTN. Misalkan dia pengen daftarnya di STAN atau mungkin dia pengen daftarnya di luar negeri gitu. Kalau nantinya dia terpaksa harus daftar dan akhirnya nggak dia terima, itu kan sebenarnya jadi nilai yang buruk gitu kan buat sekolahnya gitu. Jadi tahun ini sekolah bisa mengurutkan siapa aja sih yang bakal daftar di SNMPTN, dan kalau memang ada beberapa anak yang sebenarnya udah masuk ke kuota tapi dia nggak mau, itu bisa ditukar dengan siswa lainnya gitu. Jadi ini bakal jadi kebijakan sekolahnya gitu. Jadi buat kalian yang mikirin oke, kayaknya kak gue mau di luar negeri aja deh, gue nggak mau daftar SNMPTN, omongin ke sekolahnya masing-masing. Yang kedua, ini adalah terkait dengan pemilihan jurusan dan pilihan kampusnya. Jadi di tahun ini buat kalian yang mau daftar di SNMPTN, sebenarnya basically sama, kalian bisa milih dua pilihan, dua program studi. Jadi kalau kalian memang milih dua program studi dari dua kampus yang berbeda, salah satu kampus itu harus ada di daerah domisili kalian gitu. Misalkan kalian domisilinya di Bali kayak aku nih, misalkan aku domisili di Bali gitu, dan aku pengen daftar SNMPTN. Artinya kalau aku mau daftar di dua kampus yang berbeda, salah satu kampusnya itu harus ada di domisili aku. Misalkan kayak Udayana misalkan. Jadi aku bakal milih di Udayana satu, terus satunya lagi bebas. Misalkan aku mau milih di ITB atau mungkin aku mau milih di UI, itu bebas. Beda ceritanya kalau kalian itu milihnya cuma dari satu PTN aja, itu bebas. Jadi nggak ada batasan kayak kalian harus milih di daerah tertentu, itu nggak ada. Jadi bebas ya. Jadi kalau kalian mau milih dua, itu salah satunya harus ada di daerah kalian. Kalau kalian milih satu, itu bebas gitu. Tapi tetap kalian bisa milih dua jurusan. Aku bakal ngasih tahu beberapa kuota yang bakal dikasih oleh LTMPT buat sekolah. Jadi buat sekolah kalian yang punya akreditasinya A, kuota yang dikasih oleh LTMPT itu sebesar 40%. Kalau kalian akreditasinya B, itu kuotanya 25%. Dan kalau sekolah kalian akreditasinya C, itu kuota yang dikasih oleh LTMPT itu sebesar 5%. Kalau ditanya ya, sebenarnya boleh nggak sih kak lintas minat saat kita daftar undangan? Sebenarnya kalau ditanya bisa atau enggak, itu jawabannya bisa. Cuman memang nggak disarankan teman-teman. Jadi kalau memang kalian bisa nggak lintas minat, disaranin nggak usah lintas minat. Misalkan kalau misalkan saintek gitu ya, dia dari IPA, dia milih jurusan saintek, itu lebih relevan gitu dibanding dengan kita yang lintas minat gitu. Jadi disarankan sebenarnya untuk nggak melakukan lintas minat. Kapan sih kita harus mempersiapkan gitu kan? Ini kalau kalian lihat di samping ini udah ada. Jadi nanti akan ada registrasi akun LTMPT tentunya buat kalian tahun 2021. Kalian harus buat akun LTMPT dulu. Ini batas waktunya tanggal 4 Januari sampai tanggal 1 Februari. Tahapan siswa oleh sekolah itu sama 4 Januari sampai 8 Februari. Dan nanti kalian akan sekolah akan melakukan pengisian PDSS itu 11 Januari sampai 8 Februari. Pendaftaran SNMPTN itu ada di tanggal 15 sampai tanggal 24 Februari, which is itu sebentar lagi ya teman-teman, kurang lebih 1 bulan. Jadi kalau kalian belum mempersiapkan jurusan mana, sekarang waktu yang paling bagus untuk kalian persiapin diri kalian mau masuk jurusan mana, mau masuk kampus yang mana. Kan pengumuman hasil SNMPTN itu tanggal 22 Maret. Jadi cepat banget ya teman-teman, Januari, Februari, Maret gitu. Nggak lama lagi, 3 bulan lagi, nggak kerasa udah masuk lagi mahasiswa baru lagi. Semoga kalian salah satu di antaranya. Oke? Next adalah tentang UTBK 2021. Nih UTBK ini jadi salah satu yang ini ya paling bikin deg-degan gitu ya, karena suka tiba-tiba ada update-update terbaru gitu, apalagi sekarang lagi pandemi gitu kan. Nah, jadi apa aja sih ketentuan dari UTBK tahun 2021? Ini pantengin ya buat kalian yang mau mempersiapkan diri di BMPTN 2021.
Yang pertama, kalau kita lihat dari metode tesnya itu masih sama sebenarnya di tahun kemarin. Kita masih pakai UTBK, masih pakai komputer, dan kelompok ujiannya juga sama, ada saintek dan sosum campuran. Nah, kalau untuk materi tesnya, kalau kemarin tahun lalu gitu kan, karena memang kita lagi ada di awal-awal pandemi, materi yang diujikan itu hanya TPS atau tes potensi skolastik. Tahun ini sekarang udah ada TKA lagi. Jadi buat kalian yang udah belajar kimia, fisika, biologi, geografi, ekonomi, itu kalian bakal kepake di materi ujian kali ini. Senang pastikan kalian kan, ya kan? Ini kan yang kalian cari kan? Nah, terus buat pelaksanaan tesnya itu dia dilaksanakan 2 gelombang. Jadi ada gelombang 1 dan gelombang 2, dan masing-masing gelombang itu dilaksanakan seminggu. Dan setiap 1 hari itu bakal ada 2 sesi. Buat kalian yang mikir milih hari pertama atau milih hari terakhir, bakalan ada perbedaan soal atau enggak, bakal ada kecurangan atau enggak, itu enggak ada. Jadi tetap nanti tiap soal itu bakal dibuat berbeda dari tiap harinya untuk mengantisipasi ada kecurangan ya. Jadi jangan khawatir, mau kalian di awal, mau kalian di akhir, ya itu sebenarnya soalnya tetap aja susah ya. Cuman yang jelas kalau misalkan menurut aku sih lebih prefer antara tengah-tengah sih sebenarnya. Kalau awal tuh kadang orang terlalu jadinya deg-degan. Kalau terlalu akhir itu kayak jadi mager. Jadi kayak menurut aku tuh paling enak tengah sih sebenarnya. Jadi kalau kalian selesai itu kan bisa langsung siapin di seleksi mandiri di kampus-kampus tertentu gitu. Itu tips dari aku ya guys, dicatat. Di tahun ini kalian itu perlu daftar dulu di SBMPTN gitu. Baru nanti setelah kalian daftar, kalian udah pilih kampus yang mana, baru nanti kalian ujian. Enggak lagi kalian tes dulu baru daftar ya. Yang jelas kalian persiapin nilai kalian setinggi mungkin. Kemungkinan diterima juga makin tinggi. Dan apakah pelaksanaannya dilakukan dengan online karena pandemi? Jawabannya tidak. Jadi pelaksanaannya bakal tetap offline tapi tetap dengan protokol kesehatan, karena sebenarnya nantinya mereka bakal terus koordinasi, pihak LTMPT itu bakal terus koordinasi sama Satgas Covid di masing-masing daerah. Jadi kita tunggu aja informasi dari mereka. Cuman yang jelas gambaran dari mereka untuk sekarang itu bakal dilaksanakan secara offline. Jujur lebih enak offline sih sebenarnya daripada online. Nah, terus apa sih sebenarnya update dari UTBK atau SBMPTN tahun 2021? Yang pertama dari segi materinya. Jadi buat kalian nih anak-anak IPS yang gak suka sama matematika, kalian bakal seneng. Kenapa? Karena matematika untuk kelompok TKA itu sudah dihilangkan. Jadi materi TKA yang ada di Sosum sekarang itu ada geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Soal TPS-nya itu nggak seluruhnya bahasa Indonesia, jadi ada bahasa Inggris. Jadi buat kalian yang kesusahan untuk belajar bahasa Inggris, kalian bisa mulai latihan untuk baca-baca soal pakai bahasa Inggris untuk melatih kemampuan bahasa Inggris kalian. Update yang kedua itu ada penambahan waktu. Jadi sebelumnya kalau kita tahu pelaksanaan SBMPTN itu di satu kelompok gitu ya, misalkan let's say saintek. Nah, biasanya untuk pelaksanaan ujiannya itu alokasi waktu yang dikasih 180 menit. Cuman di tahun ini alokasi waktu yang diberikan itu 195 menit gitu. Jadi ada penambahan 15 menit untuk masing-masing kelompok ujiannya. Kalau kalian saintek ataupun sosum. Begitupun juga dengan yang campuran. Jadi akan ada penambahan 15 menit untuk masing-masing kelompok. Jadi kalau saintek ditambahin 15 menit, sosum ditambahin 15 menit, dan kalau campuran berarti total akumulasinya itu 30 menit tambahan waktunya. Dan soalnya yang diujikan itu tipikal soal-soal HOTS. Jadi soal-soal yang memang perlu kemampuan analisis yang tinggi. Jadi kalau kalian belum familiar, kalian bisa sering-sering latihan soal dan sering-sering buka nih contoh-contoh tipikal-tipikal soal yang keluar dari SBMPTN itu kayak gimana sih sebenarnya. Selanjutnya kita akan ngebahas dari timeline-nya. Kapan sih sebenarnya bakal dilaksanain? Nanti kalian akan melakukan registrasi dulu akun LTMPT kalian. Ini dibuka mulai tanggal 7 Februari sampai tanggal 12 Maret 2021. Dan nantinya akan ada pendaftaran UTBK dan SBMPTN itu tanggal 15 Maret sampai tanggal 1 April 2021. Dan nanti ujiannya akan dibagi jadi 2 gelombang. Gelombang pertama itu tanggal 12 sampai tanggal 18 April. Untuk gelombang kedua itu tanggal 26 April sampai tanggal 2 Mei 2021. Jadi ini masuk ke bulan puasa ya teman-teman. Jadi semangat, jangan lupa dipersiapkan makanannya pas sahur. Jangan lupa makannya banyak biar bisa mikir. Dan nanti hasilnya akan diumumkan tanggal 14 Juni 2021.
Deg-degan gak dari sekarang? Nah, karena dari tadi gue udah mention tentang pentingnya mempersiapkan diri, karena kan kita sebenarnya masih punya waktu gitu kan. Jadi harapannya kalian bisa nyiapin diri kalian dengan sering-sering latihan soal. Maka dari itu, di sini juga lagi kerjasama dengan bimbelterbaik.id. Jadi di situ mereka ngasih fasilitas buat kalian yang mau ikutan tryout Saintek ataupun Soso murah gitu ya. Mereka menyediakan dengan harga yang murah. Buat kalian yang daftar dengan kode aku Jihan Nadira, kalian bakal dapat potongan dari 45.000 jadi 25.000 aja. Itu kalian udah dapat 3 paket UTBK, 3 paket soal UTBK dari mereka. Mereka juga bakal rilis paket premium dari Bimbel Terbaik tanggal 4 Januari. Jadi stay tune aja di lini masa mereka. Aku saranin kalian untuk sering-sering latihan soal, sering-sering ikutan tryout untuk tahu sebenarnya gimana sih kemampuan diri kalian gitu, sudah sejauh mana sih kalian siap dengan UTBK 2021. Nggak mahal kok, 25.000 tuh kalian ibaratnya kalian nge-save beli kopi untuk ikutan tryout yang lebih bermanfaat. Cuman 25.000 aja kalian bisa ikutan tryout dari mereka. Beruntungnya kalian yang lagi nonton video aku, buat kalian 10 orang yang akan memenangkan giveaway ini, kalian berhak mendapatkan 10 tiket tryout dari Bimbel Terbaik. Jadi ketentuannya aku bakal deskripsiin di description box, tapi yang jelas kalian harus subscribe dulu ke channel YouTube aku. Dan jangan lupa untuk follow aku di Instagram @jihanlhdd. Dan nanti kalian cek aja di postingan terbaru aku di Instagram dan ikutan giveaway-nya sekarang juga. Oke, gak susah, kalian cuma perlu ketik doang. Curi start dari sekarang, kalian harus lebih one step forward daripada teman-teman kalian, biar kemungkinan kalian untuk lolos itu lebih tinggi. Jadi mungkin segitu dulu video hari ini. Aku bakal kasih tips belajar untuk UTBK 2021 di next video. Makasih buat yang udah nonton, jangan lupa untuk like, share, dan komen di video kali ini. Dan kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.